Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ashar, admin dari Keraton Wono Komputer.blogspot.com. Untuk kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat suatu website ya untuk edisi pemula. Jadi untuk pembuatan website itu ada banyak cara ya, namun kali ini saya akan memberikan beberapa tips dan cara menggunakan suatu aplikasi yang dimana aplikasi tersebut difungsikan untuk membuat suatu website. Dan salah satu pembuatan website paling mudah itu adalah menggunakan aplikasi Adobe Muse ya. Ini sebelumnya apa itu Adobe Muse? Bagi teman-teman yang belum tahu, saya akan menjelaskan apa itu Adobe Muse. Nah, buat teman-teman yang ingin membuat website tapi punya kendala dengan yang namanya coding ya, codingan, sekarang telah diciptakan aplikasi yang bernama Adobe Muse. Jadi produk dari perusahaan Adobe ya. Jadi Adobe telah mengeluarkan jalan alternatif buat kita semua yang ingin membuat website tanpa menggunakan bahasa pemrograman web ya. Jadi sangat-sangat mudah untuk pengoperasiannya. Jadi ini disarankan untuk teman-teman pemula yang ingin membuat website tapi tidak paham dengan yang namanya coding. Jadi untuk teman-teman yang sudah paham dengan Adobe Photoshop ya, sekira teman-teman sudah familiar dengan Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator. Kenapa demikian? Itu akan mempermudah teman-teman dalam memahami dan memainkan tools-tools yang ada di dalam Adobe Muse. Jadi sedikit perbedaan antara Adobe Illustrator, Adobe Photoshop dengan Adobe Muse ya. Jadi Adobe Muse merupakan terobosan baru bagi dunia website. Jadi ini adalah salah satu terobosan terbaru dalam dunia pembuatan website. Teman-teman bebas mendesain sebagaimana ingin Anda buat website tanpa harus mengkhawatirkan dengan codingnya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir persoalan coding, karena menggunakan Adobe Muse ini itu tidak menggunakan coding sama sekali. Hanya cukup dengan menggunakan tools-tools yang disediakan di Adobe Muse, teman-teman akan dipermudah dalam membuat website. Jadi itu sedikit penjelasannya dari saya. Nah, bagaimana cara mendapatkan aplikasi Adobe Muse? Teman-teman bisa mendownloadnya langsung di website resmi dari Adobe ya. Teman-teman bisa download di sini, masuk di muse.adobe.com ya. Teman-teman bisa mendownloadnya, klik download now, kemudian ikuti langkah-langkahnya ya. Itu sangat mudah. Oke, jadi langsung saja kita ke bagian awal pembuatannya. Jadi pertama-tama sebelum kita membuat website, ini tampilan awal ya. Ini adalah tampilan awal dari Adobe Muse. Ada create new dan open a recent site. Ini resource, ini adalah tutorial atau ketika kita ingin mendownload resource-nya, freeform misalnya, itu kita bisa mengklik salah satunya. Ini dari website resmi Adobe Muse. Pertama, kita bisa menjalankan di site atau di file new site ya. Untuk kali ini klik site untuk membuat lembar baru ya teman-teman. Nah, ini ada pop-up yang muncul. Apa fungsi dari pop-up new site ini? Saya akan jelaskan. Sini ada pilihan, ada fleet wide dan ada fixed. Jadi untuk saat ini, untuk memulai kita pilih fleet aja teman-teman. Kemudian max spec width. Max spec width adalah yakni batas maksimal lebar dari sebuah website yang akan kita buat. Di sini kita ganti jadi 1330. Kenapa 1330? Karena batas maksimal dari website yang akan kita buat itu adalah 1330. Lebar dari suatu web browser itu adalah 1300 sekian ya. Kita menggunakan 1330 saja. Ini ketika kita ingin menggunakan satu kolom, dua kolom atau tiga kolom
Untuk kesempatan kali ini kita menggunakan satu kolom aja. Terus ada advanced setting, sini ada min weight atau minimal lebar dari sebuah website yang akan kita buat nantinya. Apa fungsi dari minimal weight? Ini adalah fungsi batas ketika website nantinya akan kita implementasikan dalam bentuk yang responsif atau mobile support. Jadi ketika teman-teman melihat di desktop ya, aplikasi browser di desktop dia akan full screen. Ketika melihat di smartphone seperti ini contohnya ini ketika kita melihat di smartphone ya, itu fungsinya. Jadi 320 pixel seperti ini dan 330 pixel seperti ini. Oke, sekiranya teman-teman mungkin bisa paham sampai di sini. Kemudian min height ini adalah minimal tinggi dari sebuah website, kita default aja 500. Kemudian ada kolom margin top, bottom, left, right. Ini adalah batas ya, batas atas. Margin ini adalah batas luar dan padding adalah batas ke dalam suatu website. Jadi kita berikan saja default. Kemudian ada resolusi, mau high DPI atau standar, kita pakai standar aja sebagai defaultnya. Kemudian ada language atau kita memilih bahasa. Jadi di sini belum tersedia untuk bahasa Indonesia ya, jadi kita pakai bahasa Inggris saja. Oke, setelah itu klik OK. Tunggu ya. Ya, itulah tadi penjelasan sedikit sebagai pengantar sebelum kita masuk ke tutorial selanjutnya ya. Ini bermain di layout. Saya kira teman-teman paham sedikit yang saya jelaskan tadi itu sebagai pengantar ya teman-teman. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita akan bertemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.